Sandiaga Uno mungkin tidaklah asing bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Konglomerat yang satu ini perusahaannya akan melakukan buyback. Nah, perusahaannya apa dan berapa nominal yang akan dilakukan buyback ini, karena nominalnya sangatlah besar kalau dalam bentuk rupiah. Tetapi akan kita ulas lebih dalam apa yang membuat mereka melakukan buyback, dan juga apakah menarik dan bagaimana prospek pergerakan harga sahamnya ke depannya setelah disetujui buyback itu. Nah, akan kita ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Saya take video ini di tanggal 17 April 2024 jam 14.15. Sesi 2 perdagangan masih berlangsung, belum selesai ini. Nah, perusahaan yang akan melakukan buyback adalah Adaro Energy, di mana di sini laporan keterbukaan informasinya menunjukkan bahwa mereka akan melakukan buyback. Mereka akan melakukan buyback sebanyak 4 triliun rupiah. Kalau secara nominal ini memanglah besar. Tetapi apakah secara kas yang mereka peroleh itu ada, yang mereka punyai ya. Kalau kita lihat di Stockbit Adaro, kas mereka itu 51,1 triliun. Jadi bisa dikatakan ini 4 triliun ya kecil banget. 10% aja nggak ada gitu. Kalau kita bagi 4 bagi 51, itu hanya 7%-nya aja, 7,8%-nya dari total kasnya loh. 4 triliun. Kondisinya labanya itu di 2023 mengalami penurunan, yaitu 25T, karena di 2022 gila batubara ini 38T. Nah, kalau kita cek sendiri di keterbukaan informasinya, Adaro ini akan melakukan persetujuan dulu, meminta persetujuan, yaitu saat RUPST tanggal 15 Mei. Biasanya RUPST ini barengan dengan share berapa dividen yang akan dibagikan. Nah, video sebelumnya membahas tentang Adaro, kita sudah membahas juga berapa potensi dividennya. Ini bisa ditonton di sini. Ya, yang ini yang edisi 1 ini tentang Adaro, kalau yang edisi 2 ini tentang Bian, edisi 3 ini tentang ITMG. Ini sudah dibahas. Nah, ini akan di situ dibahas, tidak akan dibahas di sini berapa nominal dividen dari Adaro yang kemungkinan akan dibagikan. Tapi kita akan membahas lebih ke laporan keterbukaan informasi yang akan melakukan buyback itu sendiri. Kalau kita lihat secara profil perusahaan, mereka itu sudah melakukan sebelumnya ya, sudah pernah melakukan yang namanya buyback atau saham treasury itu sebesar 3,837%. Udah banyak lah, udah banyak. Terus kalau kita lihat sendiri Adarunya sendiri ya, oke, mana nih? Nah, dalam rinciannya ya, sejak 2021 mereka sudah membeli, di mana telah membeli 1 miliar lembar atau setara 3,13 dari jumlah modal yang di store. Lalu 2023 mereka beli lagi sejak 15 Februari sampai 15 Mei. Mereka beli itu 68 juta lembar. Terus 11 Mei mereka juga sudah beli lagi, yaitu senilai 159 juta lembar. Dan dengan demikian mereka per 31 Maret mereka sudah mempunyai 1.227.296.100 lembar saham yang di buyback. Ini ya nominalnya sekian. Nah, tetapi mereka akan melakukan buyback lagi, di mana periode buyback mereka kalau disetujui ya, RUPS kan 15. Itu periodenya itu 12 bulan, 1 tahun sampai 16 Mei 2024. Nah, itu 16 Mei 2024. Nominalnya 4 triliun. Tapi berapa yang akan di buyback belum tentu nanti berapa. Terus di sini mereka juga menjelaskan alasannya perseroan memiliki kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelian saham kembali terhitung 12 bulan sejak RUPS. Rencana meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan sehingga harga saham diharapkan dapat mencerminkan nilai fundamental perseroan. Nah,
Ini ada tulisan diharapkan dapat mencerminkan nilai fundamental perseroan. Berarti di saat ini perseroan merasa harga sekarang itu masih under value. That's why mereka merasa tidak mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Itu sih. Terus selanjutnya dengan dilaksanakan pembelian kembali akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor. Benar. Karena sebagai pengendali pastinya dengan adanya pengendali melakukan buyback lagi pasti ada somethingnya ini positif. Yang mana yaitu tadi di sini sudah dijelaskan tidak sesuai dengan nilai fundamental kalau saya mencermatinya ya. Sehingga harga saham dapat mencerminkan kondisi fundamental perseroan yang sebenarnya. Nah, ini secara secara tertulis seperti ini bahasanya, tetapi secara intinya yang menunjukkan bahwa perseroan merasa harganya itu under value. Itu sih ini perkiraannya. Terus kalau ini dituliskan bahwa metode pelaksanaan. Nah, ini akan menunjuk satu perusahaan efek tapi tidak jelaskan siapa under anak bursanya siapa, anggota bursanya tidak dijelaskan, brokernya tidak dijelaskan siapa. Jadi itu 4 triliun yang akan mereka gelontorkan untuk melakukan buyback. Secara nominal besar, tapi secara kas itu ya bisa dikatakan tidak sebesar yang segitunya lah. Karena Adaro kasnya luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat efek darinya nanti kemungkinan ya harga sahamnya akan sideways di situ-situ aja. Nah, dengan kondisinya ini saat saya take ini harga sahamnya sempat turun 2% saat saya take ini dengan volume yang bisa dikatakan masih di bawah rata-rata sampai jam 14.21 ini. Nah, sangat menarik kalau secara teknikal dia bisa turun di 2620 dekat supportnya. Ini karena ada potensi yang namanya cup and handle di sini. Bagus dia retrace lagi. Kalau kita cek di MA 200 pun dia masih sudah ya bisa dikatakan sudah sejak Maret ini sudah uptrend kembali untuk si Adaro. Jadi Adaro punya hal yang positif nanti di RUPS di Mei yaitu buyback dan juga dividen. Nah, ini potensinya akan bagi dividen yang seberapa bisa ditonton, tetapi kalau dari segi buybacknya sendiri ya ini menurut saya menarik banget ya dengan track record Adaronya sendiri terus melakukan pembelian yang menunjukkan bahwa harganya masih murah dan mereka juga nantinya bisa menjual ya. Mereka bisa menjual lagi sesuai yang mereka inginkan, tapi ada batasannya hold itu berapa lama gitu sih. Dengan adanya ini ya track recordnya mereka sejak 2021 1, 2, 3 3 kali mereka melakukan buyback sebelum 2024 ini menunjukkan bahwa sampai sekarang mereka masih merasa harganya murah. That's why mereka melakukan pembelian terus menerus. Jadi itu ini menurut saya hal yang positif ya untuk perseroan selain yang bisa dikatakan bagi dividen, terus stock split. Ini bentuk buyback adalah salah satu corporate action yang menarik yang dilakukan oleh perseroan dan harusnya dampaknya positif buat kita retail. Jadi itu mungkin yang bisa saya bahas tentang Adaro. Kalau dari segi PE-nya ya kondisinya memang bawah 15 kecil banget, tapi kalau dapat harga lebih murah lagi sangatlah menarik banget. Jadi itu mungkin yang bisa saya bahas tentang buyback Adaro. Secara kesimpulan bagus dan secara kas dengan 4T ya tidak gede-gede amat, jadi tidak mempengaruhi perusahaan signifikan itu ya secara kesehatan perusahaan. Jadi ini hal yang menarik. Jadi itu mungkin yang bisa saya share di video kali ini tentang buyback yang dilakukan Adaro. Sangat menarik jikalau bisa turun ya di bawah 2.500, sangatlah bagus banget ya buat invest ya terutama. Oke, mungkin itu. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.